Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kali dia berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Nah, kita masih belajar di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pembelajaran ke-1. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Catatlah informasi penting dari teks. Yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Kemudian yang terakhir, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Kemudian, temukan informasi penting dari paragraf berikut. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Yang kedua, muatan IPA dengan KD 3.6 dan 4.6. Cara-cara menghemat energi listrik. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Mulailah dengan hal-hal kecil yang dapat kamu lakukan di rumah. Berikut adalah beberapa cara yang tepat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Kemudian, yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Kemudian, selanjutnya, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Kemudian, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Yang terakhir, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Nah, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini, banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya.
Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimana caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Nah, adik-adik, dengan bantuan guru dan orang tuamu, lakukanlah percobaan berikut ini. Adapun alat dan bahan, 1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting, dan isolasi. Kemudian yang terakhir 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan. Kemudian, langkah kerja. Yang pertama, buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri, letakkan kedudukan lampu di bagian dalam kardus. Kemudian, yang kedua, pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Yang ketiga, amatilah kualitas terang cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Nah, adik-adik, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Ya, tentunya adalah lampu LED. Yang kedua, lampu yang mana paling hemat energi? Jelaskan. Jawabannya adalah lampu LED. Karena dengan daya watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya, jika kita memilih lampu neon atau bohlam, maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Nah, dengan materi yang saya jelaskan tadi, adik-adik sekalian dapat membuat laporan kegiatan percobaan, yaitu lampu hemat energi. Nama percobaannya adalah percobaan lampu hemat energi. Kesimpulannya adalah lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang, sehingga lampu ini juga yang paling hemat dikarenakan dengan daya watt yang sama. Lampu LED mampu menyala lebih terang. Nah, itulah tadi pembahasan kita di tema 4 subtema 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.